Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alta Faruk Mayondra dengan NIM 2105012514070 dengan dosen pengampu Prof. Tri Retnaningsih Suprabowati. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana dampak polusi udara terhadap lapisan biosfer dan kegiatan apa saja sih yang mendasarinya. Selamat menyaksikan. Kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Kategori tidak sehat. Ini menyebut setiap tahunnya 7 juta orang meninggal dunia prematur atau usia dini akibat polusi udara. Nah, kita lihat dulu nih datanya. Kita memiliki sejumlah data yang akan kita tampilkan di sini. Jadi menurut data penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, setiap tahun lebih dari 123.000 orang ini meninggal di Indonesia akibat polusi udara. Dan per tahunnya terdapat 7 juta kasus kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara adalah salah satu tantangan terbesar di abad ke-21. Aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan perubahan penggunaan lahan terus melepaskan zat-zat pencemar yang mengubah komposisi atmosfer. Atmosfer ini ibarat pelindung bagi biosfer. Jadi, ketika kualitas udara menurun, dampaknya langsung terasa pada semua makhluk hidup, karena biosfer sangat bergantung pada keseimbangan kimia dan fisika atmosfer. Gangguan kecil pun bisa berujung pada ketidakstabilan kehidupan. Inilah alasan mengapa isu polusi udara bukan lagi masalah lokal, tetapi masalah global. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja penyebab utama polusi udara. Pertama, emisi industri. Pabrik dan pembangkit listrik mengeluarkan gas seperti SO2, NOx, dan CO, serta partikel halus PM2,5 dan PM10. Di wilayah industri padat, ini menjadi sumber pencemar terbesar. Kedua, transportasi. Pembakaran bensin dan solar melepaskan CO2, CO, NOx, dan partikulat ke udara. Di kota besar, kendaraan menjadi penyebab utama penurunan kualitas udara. Ketiga, kebakaran hutan dan lahan, terutama pembakaran gambut yang menghasilkan asap pekat berisi partikel mikroskopis yang bisa bertahan lama di atmosfer dan menyebar sangat luas. Keempat, aktivitas rumah tangga. Penggunaan kayu atau batu bara untuk memasak atau memanaskan ruangan menghasilkan polutan tinggi, terutama di daerah dengan akses energi bersih yang masih terbatas. 5. Proses alami. Letusan gunung api, debu gurun, dan pelapukan alami memang menghasilkan polutan, tetapi kontribusinya jauh lebih kecil dan relatif stabil dibandingkan aktivitas manusia. Lalu, dampak polusi udara. Dampak polusi udara sangatlah luas dan beragam. Yang pertama, dampak pada manusia, yaitu meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Lalu, memicu gangguan kardiovaskular. Setelah itu, menurunkan kualitas hidup dan produktivitas, serta meningkatkan risiko kematian dini akibat paparan jangka panjang. Yang kedua, dampak pada hewan, yaitu sistem pernapasan hewan darat, hewan udara bisa rusak. Lalu, terjadi bioakumulasi polutan dalam rantai makanan, serta habitat mereka berubah akibat menurunnya kualitas lingkungan. Lalu yang ketiga, dampak pada tumbuhan, yaitu penurunan fotosintesis akibat ozon permukaan dan partikel halus. Lalu, kerusakan daun dan terhambatnya pertumbuhan, serta hasil panen turun dan komposisi vegetasi alami berubah. Lalu, yang keempat, dampak pada ekosistem, yaitu terjadinya hujan asam yang merusak tanah dan perairan dan dapat mengikis bangunan. Lalu,
ketidakseimbangan nutrisi tanah, hingga penurunan keanekaragaman hayati secara luas. Semua dampak ini saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. Jika tidak dikendalikan, kerusakannya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah solusi. Untungnya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penerapan regulasi emisi. Industri dan kendaraan harus mengikuti batas emisi yang jelas dan pengawasannya harus ketat. Kedua, peralihan ke energi bersih. Energi surya, angin, dan hidro dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Ketiga, transportasi berkelanjutan. Pengembangan transportasi publik, penggunaan kendaraan listrik, dan manajemen lalu lintas bisa menekan polusi secara signifikan. Keempat, pengendalian kebakaran hutan, deteksi dini, penegakan hukum, dan pengelolaan lahan gambut yang tepat dapat mencegah kebakaran besar. Kelima, edukasi dan kampanye publik. Masyarakat perlu memahami dampak polusi udara dan ikut mengurangi sumber pencemaran. Lalu yang keenam, teknologi pemurnian udara, filter udara, scrubber, teknologi penangkap karbon dioksida, dan penghijauan kota adalah langkah yang nyata yang bisa langsung diterapkan. Kesimpulannya adalah, polusi udara adalah ancaman serius yang memengaruhi seluruh komponen biosfer. Dampaknya dirasakan manusia, hewan, tumbuhan, hingga ekosistem. Meski penyebabnya beragam, banyak di antara berasal dari aktivitas manusia, yang berarti manusia juga punya kemampuan untuk memperbaikinya. Dengan kebijakan yang tepat, teknologi yang berkembang, dan perubahan perilaku, kualitas udara bisa ditingkatkan, dan biosfer bisa kembali stabil. Menjaga udara adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir pembahasan. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan kualitas udara di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.